Salam saudaraku, kiranya senantiasa sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat yang lalu, kita belajar tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus sudah bertakhta di surga, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya kepada para muridnya atau orang-orang yang diutusnya? Nah, tentu untuk membahas pertanyaan tersebut, kita harus melakukan studi Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Kita bisa belajar dari kesaksian Stefanus, kesaksian Paulus, dan juga kesaksian Yohanes yang pada waktu itu ada di Pulau Patmos. Dan untuk membahas ketiga kesaksian tersebut, kita tidak bisa membahasnya dalam satu kali pertemuan. Kita akan membahas satu persatu. Dan saat ini, sesi pertama, kita akan membahas kesaksian dari Stefanus. Silahkan yang membawa Alkitab dibuka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Saya tidak akan membacakan seluruhnya untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan mengutipnya dari ayatnya yang ke-56. Demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saya ulangi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, penglihatan Stefanus atas Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah itu terjadi ketika Stefanus diadili di pengadilan agama Yahudi, atau yang kita kenal dengan pengadilan Sanhedrin. Mengapa Stefanus diadili? Karena Stefanus telah dengan berani bersaksi tentang siapa Yesus. Stefanus tidak hanya menjadi diaken yang ada dalam Alkitab itu, diaken pertama ya, dari 7 diaken yang ada dalam Alkitab, yang kemudian bertugas untuk melayani mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, mereka yang miskin, mereka yang lapar. Mereka yang diperlakukan tidak adil, khususnya adalah para janda. Tetapi Stefanus adalah seorang pengkhotbah yang sangat berani, pengkhotbah yang tidak pernah kenal takut dan gentar, bersaksi tentang kebenaran, yaitu bersaksi tentang Yesus dan karya penyelamatannya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tentu ada banyak tuduhan yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi di pengadilan Sanhedrin tersebut. Mereka seperti biasa menghadirkan saksi-saksi palsu yang bersaksi dusta. Mereka juga menuduhkan fitnahan-fitnahan yang keji, yang mengatakan bahwa Yesus ingin merobohkan bait Allah,
Yesus ingin merubah Taurat. Yesus ingin agar tradisi-tradisi agama Yahudi dirubah, padahal itu adalah warisan leluhur mereka. Tuduhan-tuduhan semacam itu yang dinyatakan dalam pengadilan. Apakah Stefanus tidak membela? Ya, membela. Silahkan dibaca dalam ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu akan mendapatkan kejelasan di sana. Namun, kita akan berangkat dari satu titik pemahaman. Dalam ayatnya yang ke-56. Saya hanya memberikan satu catatan bahwa Stefanus telah memperingatkan kepada pengadilan agama Yahudi itu. Dalam ayatnya yang ke-51, di sana dikatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Peringatan itu sangat keras. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, sebagai bangsa yang keras kepala, sebagai orang yang keras kepala, diingetin sekeras apapun, dia akan menutup telinganya. Dia akan menutup hatinya. Dan dia akan berpegang pada prinsip. Ya. Kendati pun prinsip itu salah. Ya. Dia tidak mau tahu. Ya. Mereka tidak mau tahu. Ya. Wis pokoknya, kalau orang sudah pokoknya, itu sudah ya menghilangkan akal sehat, menghilangkan nalar sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengadilan itu Stefanus menghadap ke langit, melihat langit terbuka, dan melihat Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah. Lalu, apa maknanya terkait dengan penglihatan Stefanus ini? Bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah sampai kepada makna yang dimaksudkan dalam teks ini ketika kita tidak menafsirkan teks ini dalam penafsiran alegoris. Ya. Ini adalah kiasan, ini adalah lambang. Oleh sebab itu kiasan atau lambang ini harus diinterpretasi, harus ditafsirkan. Dan cara pendekatannya adalah pendekatan alegoris. Ini yang dipakai ya, oleh ya, para pemimpin-pemimpin agama, oleh pemuka-pemuka gereja, oleh bapak-bapak gereja, oleh para teolog, ya, dari abad pertama sampai dengan abad pertengahan. Nah, apa maknanya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Sebelah kanan dulu kita pahami, ya. Saya akan memberikan kutipan kepada Bapak Ibu Saudara, silahkan nanti dipelajari sendiri. Dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-6 dan 12, Ulangan 33 ayatnya yang kedua, Mazmur 118 ayat 15 dan 16, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-22. Ya. Ini memang ada kaitannya dengan kata bahasa Ibrani yamin. Yamin itu artinya kanan. Nah, sebelah kanan Allah adalah lambang kekuasaan, lambang kekuatan, lambang kebaikan, dan kemuliaan Allah. Sehingga kata di sebelah kanan Allah jangan dimengerti secara harfiah, tetapi harus dimengerti sebagai lambang dari kekuasaan Yesus Sang Mesias, sebagai pemegang
otoritas kealahan sejati. Ini maknanya. Dan ketika Tuhan Yesus memegang otoritas kealahan sejati, itu artinya Yesus adalah Yesus yang bertahta di surga, Yesus yang memerintah, Yesus yang memelihara semua ciptaan, Yesus memerintah dan memelihara baik yang hidup maupun yang mati. Disitulah kemudian kita menempatkan Yesus dalam posisinya sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pergaulan kita sehari-hari kita juga mengenal istilah atau kiasan tangan kanan. Ya toh? Oh, orang ini adalah tangan kanannya si A. Ya. Itu berarti apa? Si A telah memberikan kuasa, si A telah memberikan kepercayaan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut diberi label sebagai tangan kanan si A. Demikian juga ketika Allah telah memberikan segala kuasa kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Segala kuasa atas ciptaan, segala kuasa di sorga maupun di bumi. Dalam penglihatan Stefanus, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa maknanya? Kita dapat memberikan makna, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus menghargai apa yang telah dilakukan oleh Stefanus. Bahwa Stefanus sudah ada dalam jalan yang benar. Stefanus sudah bersaksi tentang kebenaran siapa Yesus. Dan oleh karena kesaksiannya, Stefanus kemudian diadili, bahkan Stefanus kemudian diseret keluar pengadilan. Stefanus dilempari batu, sampai kemudian Stefanus mengalami kematian menjadi martir Kristus. Maka kata berdiri dalam teks itu harus kita interpretasi, kita artikan bahwa Tuhan Yesus menghargai apa yang telah dilakukan oleh Stefanus. Bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Yesus, tanpa rasa takut dan gentar. Dan tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasanya Stefanus. Dalam kondisi yang sangat menderita, dalam kondisi sakit yang luar biasa, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Dan Stefanus berdoa agar supaya orang-orang yang melempari batu itu diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Sungguh ini sangat luar biasa. Dan ini harus menjadi spiritualitas kita, orang-orang percaya, bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita harus siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati.
Amin.